Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syaikhul imamu al-alimul allamatu hujjatul islami. Langsung dibaris lah subhan. Rasa sayang-sayang dengan kitab itu. Kalau gitu jangan Rin minjam salahnya. Qala syekhu. Qala telah berkata asy-syekhu oleh syekh ya. Ini sama seperti yang kemarin lah. Kata-kata ini sebenarnya bukan kata-kata yang dikatakan atau ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali, bukan. Ini adalah kata-kata yang ditulis oleh penulis kitab. Artinya orang yang menulis kitab itu atau orang yang meriwayatkan kitab ini. Qala Syekh Al-Imam, telah berkata oleh Syekh yang lagi Imam Al-Alim, yang alim, yang berilmu, Al-Allamatu, yang allamah. Sebagaimana apa kemarin allamah itu? Ya, lebih berilmu daripada alim, ya, lebih banyak ilmunya. Hujjatul islami. Apa itu hujjah? Hujjah ya, atau bahasa sekarang itu mungkin argumentasi ya, atau landasan. Hujjatul Islam. Al-Imam Al-Ghazali itu dikenal juga dengan sebutan Hujjatul Islam. Hujjahnya Islam, argumentasinya Islam ya. Ini yang kita sebut kemarin dengan sebutan lakom ya. Wabarakatul anami. Ini juga lakom, wabarakatul anami ya. Wabarokah apa? Barokah. Al-anami manusia. Karena beliau digelari orang sebagai Hujjatul Islam, namun juga beliau digelari sebagai Barakatul Anam, berkah bagi umat manusia karena saking banyaknya jasa daripada Al-Imam Al-Ghazali ya. Abu Hamidin. Nah, ini dia. Ini namanya kunyah. Abu Hamid. Karena beliau punya anak namanya Hamid, sehingga digelarilah orang dengan sebutan Abu Hamid. Nanti kalau Subhan punya anak namanya Toha, maka disebut Subhan itu Abu Toha. Nanti Siska punya anak namanya Toha, maka Siska disebut Ummu Toha ya. Siapa nama asli daripada Al-Imam Al-Ghazali? Muhammadu. Nama beliau adalah Muhammad. Muhammadu bin Muhammadi ya, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Al-Ghazali At-Tusi. Qaddasallahu ruhahu. Apa arti qaddasa? Ini makomnya makom doa. Ini walaupun lapasnya fi'il madhi tapi maknanya doa. Dari sisi kalam ini adalah kalam khobariyah tapi bermakna insya'iyah. Begitu dah Cid dalam kajian balaghah. Ya. Jumlah khobariyah, maknanya makna insya'iyah. Dalam ilmu ma'ani begitu. Lapasnya lapas khobar tapi maknanya doa. Qaddasa. Apa makna qaddasa? Semoga Allah mensucikan. Qaddasallahu, semoga mensucikan oleh Allah ruhahu, akan ruhnya Al-Imam Al-Ghazali. Wa nawwara darihahu. Sama, nawwaro itu juga lapas khobar tapi maknanya doa. Wa nawwara, dan semoga Allah nawwaro, menyinari, menerangi darihahu. Ya, kita singkat dengan makna kita mungkin kuburan beliau ya. Semoga Allah juga sinari kuburannya. Amin. Itu adalah perkataan dari penulis kitab atau perawi kitab. Apa kata Al-Imam Al-Ghazali? Nah, ini baru masuk perkataan Al-Imam Al-Ghazali. Alhamdulillahi haqqa hamdihi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Haqqa hamdihi, sebenar-benar pujian baginya. Artinya memang betul-betul benar-benar muji ya. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi. Kemudian wassalatu dan salawat
wassalamu dan salam ala khairi atas yang terbaik khalqihi ciptaannya siapa? Ya Allah. Siapa yang terbaik dari ciptaan Allah itu? Muhammadin. Dia adalah Muhammad. Nabi Muhammad adalah makhluk terbaik yang Allah ciptakan ya. Siapa itu Muhammad? Rasulihi. Apa itu Rasul? Utusannya. Wa abdihi, dan hambanya. Jadi Nabi Muhammad itu sebenarnya sama dengan yang lain dari sisi hambanya, namun beliau berbeda dari sisi rasulnya. Ya, kita juga hamba, namun kita bukan rasul. Di situ letak bedanya ya. Ini mukadimah saja. Wa ala alihi wa sahbihi mim ba'dihi. Wa ala, dan atas alihi, keluarganya siapa? Ya, keluarganya Nabi Muhammad. Wa sahbihi, dan sahabatnya, para sahabat Nabi Muhammad mim ba'dihi, dari setelahnya. Amma ba'du, adapun setelah itu. Nah, ini walaupun masih mukadimah, tapi ini sudah mulai ke inti mukadimah itu. Fa'lam ayyuhal harisu al-muqbilu ala iktibasil ilmi. Fa'lam ayyuhal harisu al-muqbilu ala iktibasil ilmi. Fa'lam, berarti fa'lam maka ketahuilah. Ini lapasnya lapas amar, perintah ini ya. Artinya Imam Ghazali mulai memberikan semacam kata tegas di awal. Fa'lam, ketahuilah, artinya perlu berhati-hati kita di sini. Ayyuhal harisu, ayyuha, wahai al-haris. Apa arti al-haris? Orang yang bersemangat. Wahai orang yang bersemangat nih, penting untuk kalian ketahui. Semangat semua lah ya. Yang masih muda-muda. Nampak lesu karena malam tapi kan masih tetap semangat ya. Walaupun kitab masih banyak belum punya. Namun semangatnya itu, kitab tidak ada pun tetap datang, menunjukkan semangatnya luar biasa. Dan ini memang penting ya. Maka kata Imam Ghazali ini yang semangat, artinya kitab ini perlu dibaca oleh orang-orang yang masih muda. Jangan nunggu tua baru mau baca kitab ini. Jangan nunggu tua. Ini mumpung masih muda, semangat masih tinggi. Kata Imam Ghazali, ketahuilah wahai orang yang bersemangat, al-muqbilu, yang dia mukbil, yang ingin menghadapi. Orang yang bersemangat yang menghadapi ya. Mukbil itu artinya hadapan, artinya dia sedang menghadap. Ala iktibasil ilmi, atas iktibas, mengambil atau mengutip ilmu. Artinya wahai orang yang lagi semangatnya menghadapi pengambilan ilmu, kita singkat wahai para penuntut ilmu yang sedang bersemangat, ketahuilah. Ini nasihatnya adalah bagi orang yang lagi semangat ngaji. Jangan orang lesu ngaji dikasih kitab ini lagi semangatnya nih kan. Pokoknya nak hujan tetap datang ya. Kitab belum ada tetap datang. Ini menunjukkan semangat yang tinggi ya. Al-mudhiru min nafsihi sidqar ra'bati. Al-mudhiru min nafsihi sidqar ra'bati. Al-mudhiru ya. Apa arti al-mudhir tadi? Yang zahir, menampakkan. Orang yang lagi semangat itu, orang yang lagi belajar, orang yang lagi menghadapkan ilmu itu, dia menampakkan min nafsihi, dari dirinya itu, sidqa, benar, sejujur-jujurnya, ar-raghabati. Apa makna raghabah? Kayak cenderungan, artinya keinginan dia. Orang yang lagi semangat belajar, lagi fokus belajar itu, dia akan menampakkan betul-betul kalau dia memang cenderung semangat belajar ya. Keinginan itu memang nampak. Kemudian wa fartat ta'attushi ilaihi. Wa fartat ta'attushi ilaihi ya. Wa farta, dan orang yang melampau. Lampau atau kita sederhanakan sangat ya. Yang melampaui ta'attush, haus.
Terlampau, orang yang terlampau haus, artinya sangat haus, ilaihi kepadanya ilmu. Orang yang semangat haus, artinya Sangat ingin. jalan becek pun ditembus saking semangatnya belajar ya. Cocok kan? Nah, makanya kita usahakan memang itulah hebatnya Imam Ghazali itu. Beliau memang arahkan kitab itu berdasarkan patokan umur. Tak paham beliau ya. Kalau orang ini ciri-ciri disebut. Ada kan? Sanggup tak balik kampung. Iya. Di saat kawan-kawan balik ya. Itu emang masih PPL kan. Ya. Padahal capek PPL ya, siang PPL. Masya Allah. Boleh dia PPL. Baru balik KKN, tak sempat balik kampung padahal loh. Kira balik rupanya jalan-jalan. Baru udah balik ini. Artinya sangatlah haus kepada ilmu. Artinya saya memang sangat semangat. Seorang haus itu minumnya banyak apa dikit? Banyak. Apa namanya citra? Saya haus, seteguk cukup lah, enggak kan? Orang haus itu minum pasti banyak. Annaka in kunta taksidu bil ilmi al munafasata wal mubahata wat taqadduma alal aqrani. Annaka in kunta taksidu bil ilmi al munafasata wal mubahata wat taqadduma alal aqrani. Annaka bahwasanya engkau in jika kunta adalah engkau taksidu bermaksud oleh engkau, banyaknya engkau ya. Annaka engkau juga, kunta engkau lagi, taksidu engkau lagi. Artinya engkau itu memang benar-benar bermaksud bil ilmi dengan ilmu. Bitolabil ilmi sama ya dengan menuntut ilmu. In kunta taksidu bitolabil ilmi. Bahwasanya engkau jika dalam menuntut ilmu, termasuk ketika kita dalam menuntut ilmu, tapi maksud kita dalam menuntut ilmu itu apa? Al-munafasata. Apa munafasah? Munafasah itu berlomba-lomba. Sekarang coba kita cek. Kita menuntut, kan lagi semangat nih. Lagi semangat nuntut ilmu, lagi semangat belajar. Jauh-jauh dari kampung mungkin tak kuliah atau mondok atau yang lainnya. Coba dalam semangat belajar tadi coba kita cek apakah tujuan kita itu bil munafasah, untuk berlomba-lomba, saing-saingan. Ada yang belajarnya begitu? Kenapa sekolah? Karena ingin menyaingi si Anu. Ada? Kalau tidak ada, coba wal mubahata dan mubahah, untuk berbagaan, sok-sokan, untuk bermegah-megah, biar dia ada kesan-kesan dia ingin terasa gagah. Ada yang belajarnya kita begitu. Ternyata dia semangat belajar itu maksudnya dia ingin megah-megah. Nanti orang alim tuh begini-begini. Itu tujuan dia belajar. Ada yang begitu? Atau wattaqadduma alal akroni. Dia semangat belajar, dia giat belajar, tapi tujuannya apa? Wattaqaddum. Dia ingin taqaddum ya, maju. Dia ingin unggul alal akron, di atas kawan-kawannya. Kan ada orang tuh semangatnya belajar, tujuannya apa? Biar bisa lebih unggul, biar dapat ranking 1, biar dapat predikat siswa teladan, biar dapat predikat mahasiswa terbaik, wisudawan terbaik. Ada yang begitu, jadi mudabir terbaik. Macam-macam, apakah begitu tujuan kita? Atau dan yang berikutnya wastimalata wujuhin nasi ilaika. Wastimalata wujuhin nasi ilaika. Apa wastimala? Mencondongkan. Kalau bahasa itu ya, mencondongkan wujuhi, wajah-wajah annas, manusia ilaika, kepada engkau. Apakah tujuan kita belajar itu agar supaya wajah-wajah orang itu cenderung kepada kita? Artinya ingin jadi pusat perhatian. Ada yang belajarnya begitu? Kadang-kadang begini, Imam Ghazali menyebutkan sebut-sebutan ini karena kebanyakan orang yang
tekun, yang semangat, yang berapi-api itu, kadang-kadang niat belajarnya begitu. Dia lagi ada kompetisi, makanya dia begitu semangat, dia pengen menang. Atau dia ingin terkesan gagah, ingin hebat di mata orang, ingin ingin mengalahkan kawan-kawannya. Atau dia ingin juga orang-orang terpukau, terpana dengan dirinya, sehingga wajah-wajah orang itu cenderung kepada dia. Wajam'a khutamid dunya. Dan ada juga yang semangat belajarnya, apa dia? Wajam'a khutamid dunya. Apa arti jam'a? Dan menjamak, mengumpulkan hutam. Hutam itu harta benda. Dunia. Ada juga yang semangat belajar, pengen jadi orang kaya. Kaget kalau belajar, mudah cari kerja. Ada yang begitu? Nanti dapat ijazah, nanti mudah melamar kerja. Kalau saya sekolah, kalau saya kuliah, nanti enak cari kerja. Punya gelar tuh, yang bermegah, ya. Subhan Agi, SH, MH, PhD. Amin. Tinggal SH-nya protes. Saya dulu SH titel saya ini. Ya. Dia ingin bergagah. Cid, apakah karena SHUM Cid kuliah? Iya. Coba introspeksi diri ya. Makanya kata Imam Ghazali, ini orang yang semangat tuh kadang-kadang ini tujuannya. Kenapa dia begitu semangat? Oh, gagah, doktor. Ya. Ternyata kuliah yang dia bayar SPP mahal-mahal itu cuma tuh pengen dapat gelar doktor. Pengen dapat gelar saja. Nah, ingin gagah-gagahan atau pengen mengumpulkan harta dunia biar mudah kerja. Kan begitu ya. Kalau gelarnya banyak, mudah cari kerja. Kenapa? Dia sudah punya nama besar, dia sudah mubaha, dia sudah gagah ya. Apa kata Imam Ghazali? Kalau itu tujuan kita dalam belajar, kita semangat tadi begitu, fa anta sa'in fi hadmi dinika. Fa anta sa'in fi hadmi dinika. Fa anta, maka engkau apa? Sa'in, sedang berusaha. Sa'in itu orang yang berusaha. Ya, kan ada sa'a. Sa'a berusaha. Sa'in orangnya. Maka engkau adalah orang yang berusaha fi hadmi dinika, pada hadmi, menghancurkan dinika, agamamu. Kalau niat kita belajar begitu semangat tadi karena yang disebutkan oleh Imam Ghazali tadi, itu kejadiannya apa? Pada saat itu berarti kita sedang berusaha menghancurkan agama kita sendiri. Wa ihlaki nafsika. Di samping kita menghancurkan agama, wa ihlaki nafsika, wa ihlak, dan membinasakan nafsika, dirimu sendiri. Ketika niat kita salah, kita menghancurkan agama kita sendiri, kita mencelakakan, merusak diri kita sendiri ya. Dan apalagi kata Imam Ghazali, wa bai'i akhiratika bidunyaka. Ya, wa bai'i, dan menjual akhiratika, akhiratmu bidunyaka, dengan dunia. Artinya kita sedang menukar yang harusnya kita membeli akhirat dengan ilmu yang kita kejar, namun justru akhirat kita jual, malah kita ngambil dunia. Kan itu kan kepentingan dunia semua tuh. Ingin berlomba-lomba, ingin menang, ingin hebat, ingin mengalahkan kawan-kawan, ingin orang terpukau dengan kita, ingin mendapatkan kekayaan dunia. Itu kan hanya kepentingan dunia, sedangkan ilmu harusnya lebih daripada itu ya. Apa kata Imam Ghazali? Kalau kita perumpamakan, Imam Ghazali ini beliau memberikan perumpamaan ya. Fasof kotuka khasiratun. Fasof kotuka khasiratun. Fasof kotuka, maka sofko itu dalam istilah dagang itu namanya jabat tangan ketika akad. Ya. Ketika serah terima akad itu, artinya bahasa kita sederhanakan, maka akad jual belimu itu khosirah. Akad yang merugi. Beliau katakan tadi ya,
Orang yang niatnya begini, penuntut ilmu yang niatnya begitu, sama dengan dia dengan menjual akhiratnya, diambil dunia. Kalau begitu, itu adalah sabko, akad yang merugi. Wa tijaratuka ba'iratun. Kalau akadnya merugi, apa yang terjadi? Wa tijaratuka ba'irah. Maka tijarah engkau, maka jual belimu itu, perdaganganmu itu adalah ba'irah. Perdagangan yang celaka. Ya kalau akadnya rugi, artinya dagang kita tadi adalah dagang yang sia-sia, celako gitu. Artinya kalau sudah rugi, berarti kita akan binasa. Akadnya saja sudah bikin rugi, tentu perniagaan tadi malah akan menyebabkan si yang berakad mengalami banyak kerugian. Maka dikatakan ini adalah tijaro yang membinasakan ya. Apalagi efek berikutnya, ini yang bahaya ya. Wa muallimuka mu'inun laka ala isyanika. Ini yang bahaya. Wa muallimuka mu'inun laka ala isyanika. Wa muallimuka, dan gurumu. Kan dia belajar, pasti dia punya guru. Bagaimana status gurunya? Mu'inun laka. Apa arti mu'in? Orang yang menolong laka bagimu. Ketika kita belajar tadi ada guru. Ketika kita belajar ternyata untuk kepentingan dunia, di mana posisi guru kita? Pada saat itu guru kita adalah orang yang menolong kita ala isyatika ya, ala isyanika, atas kemaksiatanmu. Berarti guru statusnya adalah orang yang menolong kita bermaksiat. Karena ternyata kita belajar salah niat. Siapa yang bimbing kita belajar ketika itu? Guru. Kalau begitu siapa yang menolong kita bermaksiat? Secara langsung guru yang mengajarkan kita ilmu, posisinya adalah orang yang menolong muridnya bermaksiat. Kan dia yang ngajar itu. Berat ya? Salah jadi guru. Ini kan yang buruknya, belum nengok lagi pahala guru macam mana. Ya. Guru itu pahalanya banyak, dosanya juga besar. Dan yang jadi masalah di mana-mana yang namanya guru itu sama dengan dokter. Jasanya sangat besar. Ketika terjadi kesalahan, orang akan melupakan semua jasanya. Dokter ngobati orang 1000 orang. Pasien ke 1001 salah kasih obat. Siapa yang salah? Dokter. Berita yang muncul malpraktek. Mulailah izinnya dipermasalahkan. Muncul di berita di koran, sedangkan pasien yang 1000 kemana? Adakah masuk berita dia ngobat telah menyembuhkan 1000 orang, tapi yang muncul beritanya adalah 1 orang yang dia salah kasih obat. Sama guru juga begitu. Dia punya murid 1000 orang alim semua, 1 muridnya jadi preman. Murid siapa tuh? Itulah yang akan disebut orangnya tuh. Tahu salah sekolah situ tuh. Yang preman besar tuh, alumni sana tuh. Anak macam tu kayak orang. Padahal itu cuma 1 yang jadi pengacau. Sedangkan muridnya yang banyak dilupakan orang. Nah, begitu resikonya. Masih mau jadi guru. Ketika kita salah niat, maka posisi guru kita adalah menjadi orang yang menolong muridnya bermaksiat, karena dia yang ngajarkan. Kayak ini ada penjelasan lebih lanjutnya Pak Imam Ghazali ngasih contoh lagi ya. Wa syarikun laka fi khusranika. Wa syarikun laka fi khusranika. Dan guru tadi bagaimana? Wa syarikun laka. Dan guru tadi syarikun laka adalah syarik, sekutu, temanmu, teman bagimu fi khusranika, dalam kerugianmu itu. Maka guru akan menemanimu dalam hal kerugian. Karena harusnya guru banyak dapat pahala di situ ketika dia mengajarkan banyak faedah. Harusnya gurunya panen pahala. Ketika muridnya salah niat, maka gurunya pun tidak mendapatkan pahala yang seharusnya ilmu bermanfaat itu didapatkan oleh guru. Rugi kan gurunya? Nah tuh. Jadi sebenarnya kitab ini sekaligus menegur, umumnya memang menegur murid, tapi sekaligus mengarahkan kepada guru
Karena mau tidak mau guru pasti bacakan kitab ini kepada muridnya. Sekaligus juga negur guru agar supaya dalam mengajar itu jangan hanya fokus ngasih ilmu. Makanya kita dalam kebiasaan kita sebelum mulai kita bacakan hadis rahmah tadi. Pentingnya kasih sayang ya. Ini sebelum ilmu itu kasih sayang dulu. Tuh. Artinya ini sekaligus nasihat bagi para guru agar biasa memperhatikan keadaan para muridnya. Jangan sampai nanti muridnya dia biarkan begitu saja. Kan rugi gurunya ya. Harusnya guru dapat salah satu pahala yang terus mengalir. Tapi malah muridnya tidak memanfaatkan ilmunya sesuai dengan manfaatnya sebenarnya. Sehingga jadilah ilmunya tidak bermanfaat. Putus kan? Rugi tidak guru? Rugi. Dari satu sisi ya. Nah, mungkin guru itu tetap dapat dari muridnya yang lain. Tapi dari murid yang bermasalah ini dia putus. Tuh. Maka samalah gurumu itu akan jadi temanmu dalam hal kerugianmu. Wa huwa kabai'i sayfin liqati'i tariqin. Wa huwa kabai'i sayfin liqati'i tariqin. Wa huwa dan dia guru. Masih guru, nasib guru nih. Kabai' seperti bai' penjual, sayfin penjual pedang. Dalam kondisi ini guru itu laksana penjual pedang. Dia jual kepada siapa? Liqati'i tariqin. Bagi pemotong jalan. Salah bahasa ya. Qati' itu pemotong, tariq itu jalan. Terjemah bebasnya apa pemotong jalan itu? Perampok. Begal ke bahasa sekarangnya. Jadi guru tadi sama juga ibaratnya dalam hal jual beli, guru tadi menjual pedang kepada para perampok. Kira-kira bermanfaat enggak pedang tadi? Malah mendatangkan mudarat. Harusnya pedang tadi kalau dia jual kepada tentara, dia jual kepada para pejuang, itu manfaatnya sangat besar. Tapi ketika dia jual kepada perampok, maka dia yang ikut juga rugi. Belum tentu nanti justru marah si pembeli yang merampok dia kan. Biasanya aja kan malah si pembeli yang merampok dirinya sendiri atau merampok keluarganya nanti. Kalau begitu intinya sama-sama rugi. Tuh. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, man a'ana ala ma'siyatin walau bi syatri kalimatin kana syarikan fiha. Pakai lahu situ ya? Kalau di sini kayaknya tidak ada ya. Syarikan fi. Situ ada ya? Man a'ana ala ma'siyatin walau bi syatri kalimatin kana syarikan lahu ya syarikan lahu fiha ya. Man barang siapa yang a'ana memberi pertolongan ala atas maksiatin satu maksiat walau bi syatri kalimatin walaupun hanya dengan sepenggal kata kana syarikan lahu fiha maka adalah dia itu syarik sekutu teman lahu baginya fiha padanya maksiat. Ketika ada orang nolong orang tapi dalam maksiat satu kata saja dia ucapkan ya satu kata sekalipun dia katakan untuk menolong orang yang berbuat maksiat dia tetap kena dosanya. Kenapa dia nolong orang cuma satu kata. Kadang-kadang kan lah tahu nih orang nih niat orang ini nak mencuri. Dia nanya dalam sepi dah. Kita tahu aja mau mencuri sepi kosong. Kata-kata kosong itu kita nolong dia untuk aman mencuri. Siapa mata dah? Aduh. Ya, artinya kita sedang menolong dia melakukan maksiat. Kalau begitu kita teman dia. Kan karena kita membantu. Sama halnya tadi kalau dibalikkan kepada guru tadi, ketika guru melihat muridnya begitu dan masih juga terus ngajarkan, sama juga dengan guru tadi adalah kongsi dia dalam kerugian. Toh. Alhamdulillah min zalik. Itu kalau niat kita tadi begitu. Itu kan
baru kondisi pertama tuh kan, niatnya pengen begini, pengen apa namanya, pengen gagah sarjana, magister ya, titel tadi tulis maranian. Saya nih SAG bukan SPDI ya. Ini MAG, saya ini MH bukan MAG. Kadang-kadang orang buat ini apa namanya, Epi Erin Zahara LC MHI, dibuat MHI saja, LC saya mana? Saya lebih takjub dengan LC saya tuh daripada MH ya. Tidak apa-apa MH saya dibuat, yang penting LC-nya jauh nih ya. Nih misal ya, kan ada ketemu begitu, gelarnya salah dia protes. Itu kan karena dia merasa gagal dalam kenalannya Dokter Siska. Nah, pakai dokter nihan ya. Kenalan sama tukang ojek, ngapain pakai gelar dokternya ke tukang ojek? Ya kalau punya gelar akademik, pakailah di lingkungan akademik saja. Di lingkungan yang membutuhkan itu kasih. Kalau Pak RT minta datang, apa minta datang Pak RT? Pak, nama lengkap siapa? Ya, nama saya Jitro. Citra Nur Anggra ini. S Hum, M Hum, PTT HD. Kayak salah tulis tadi. Awasan bakal kasih ulang. Ini PSD saya ini dari Amerika nih. Ya. Arti bapak ini cuma saya tamat Amerika. Kan begitu kadang-kadang, contoh ya. Jangan sampai kita begitu. Ada niatnya begitu. Nah, ya. Kita uji nanti calon sarjananya. Bertempel lah mereng kita jadi belakang kan. Ya kalau lingkungannya pas tidak masalah ya. Artinya bukan tidak boleh pakai detail tuh, bukan. Tapi peluang untuk gagah-gagah tadi ya. Aduh, keren-kerenan tadi ya. Kamu semangatnya. Target saya jadi mahasiswa teladan, wisudawan terbaik. Itu kan salah niat sebenarnya. Astagfirullah. Padahal niatnya rencana mau begitu tadi ya. Rencana bulan Desember. Iya. 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 Bukan tidak boleh ya, Bo. Kita pastabikul khairat itu penting, tapi jangan sampai salah nih. Salahnya. Rugi kita semangat begadang malam hanya sebuah gelar itu rugi. Pas suruh baca doa dapat, enggak tahu. Titelnya SAG. Suruh apa jadi imam skip perun ya. Malam kalau subhanallah sudah sih siap ya. Insyaallah. Imam Masjid As-Sahabah ya. Di masa pandemi. Di jemaah. Enggak ada jemaah. Dan dewe. Tuh. Itu kalau niatnya yang begitu. Bagaimana kalau niat yang lain ya, wa in kanat niyatuka wa qasduka bainaka wa bainallahi ta'ala min talabil ilmi, wa in kanat niyatuka wa qasduka bainaka wa bainallahi ta'ala min talabil ilmi, dan jika kanan adalah niyatuka, niatmu itu, wa qasduka, dan maksudmu itu, dan tujuanmu itu, bainaka, di antara dirimu, wa bainallahi ta'ala, dan di antara Allah Ta'ala, min talabil ilmi, daripada menuntut ilmu. Apa tujuan kita di antara kita dengan Allah tadi apa? Al hidayata duna mujarradir riwayati. Apa tujuannya al hidayah? Kenapa kamu mau belajar? Saya ingin mengharapkan dapat hidayah, ingin dapat petunjuk. Banyak hal yang belum saya tahu. Saya ingin menjadi lebih tahu. Karena kalau saya sudah tahu, saya lebih kenal dengan Allah. Saya lebih mudah dalam menjalani kehidupan di dunia ya. Karena begitu. Kadang ada orang justru makin tinggi pendidikannya makin stres. Orang berilmu makin tinggi ilmunya makin kurang stresnya. Beban pikirannya makin berkurang. Tapi kalau makin tinggi ilmu dia makin stres, itu mungkin ada salah niat. Tujuan dia beda. Pasti dia banyak mengarah tujuan dunia. Kalau tujuan dunia itu tadi
dia terambisi, akhirnya ingin bersaing lah. Ketika orang lain yang dapatkan dia cemburu, iri, dia ada muncul rasa hasud, tidak ingin dikalahkan. Tapi kalau tujuannya hidayah, mau siapapun dari temannya belajar, dia tidak punya rasa iri, tidak ada merasa tersaingi dia. Artinya ketika kawannya hebat, dia akan punya tempat bertanya lebih ya. Biasanya harus bertanya dengan guru. Ketika Radin yang subahannya hebat, ketika betul niatnya hanya untuk hidayah, maka ketika tidak tahu, guru jauh, dia bisa bertanya dengan subahan. Kan lebih mudah bagi dia untuk mendapatkan hidayah. Hidayah itu petunjuk. Sesuatu yang belum tahu, kita dapat petunjuknya. Itu namanya hidayah ya. Duna mujarradir riwayati. Duna bukan mujarrad semata-mata riwayati, riwayat. Apa ngaji biar dapat sanan? Salah ya. Tuh. Itu riwayat ngapa ngaji? Wah, itu sanadnya ahli, sanadnya tinggi. Semata-mata ngambil sanan, rugilah. Maka niat itu adalah hidayah. Bukan semata-mata ngambil sanan. Ngambil sanad tidak perlu ngaji bisa. Bisa. Tapi tidak kita kasih tahu nanti dalam kajian ilmu hadis bagaimana mendapat riwayat tanpa perlu ngaji. Bisa. Datang ke rumah lah sekarang. Tapi kita nggak ngaji. Tujuan kita belajar itu mau ngambil sanadnya, ngambil riwayat atau ngambil ilmunya. Untuk apa? Biar dapat hidayah. Mendapatkan petunjuk. Artinya ketika hubungan kita dengan Allah itu hubungan antara mendapatkan hidayah ini mendapatkan petunjuk Tuhan. Karena petunjuk Tuhan tak kasih langsung ke kita tapi Tuhan titipkan ke dalam tulisan-tulisan para ulama, titipkan kepada lisan-lisannya para ulama, dan sehingga akhirnya kita butuh kepada membaca buku, kita butuh bimbingan dari para guru. Karena di sana letak hidayah tadi. Dan itu harus dijemput. Bukan semata-mata belajar itu untuk ngambil sanad. Semangat belajar, jangan ngambil sanadnya be. Jauh-jauh ke Mekah sana, jauh-jauh ke Mesir sana cuma untuk ngambil sanad. Jambi Belambun yang punya sanad, tak perlu nak jauh-jauh. Makanya ilmu tidak mesti tamatan Timur Tengah lebih hebat daripada tamatan Indonesia. Belum tentu hebat juga, kadang-kadang tergantung pribadi masing-masing. Justru kadang ada yang tinggal di Indonesia lah, tidak pernah kemana-mana, pergi ke Mekah itu cuma pergi haji dan umroh saja. Namun dari sisi ilmu mereka bisa melampaui orang-orang yang telah pergi jauh. Karena ilmu itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita bersungguh-sungguh, maka peluang kita dapat banyak lebih tinggi. Tuh. Kalau niat kita untuk mendapatkan hidayah, maka insya Allah di samping dalam majelis, mungkin dalam membaca buku, dalam mendengarkan kajian, Allah akan munculkan hidayah melalui pintu yang lain. Karena sebagiannya sudah kita dapatkan, mungkin dalam masalah lain akan dimunculkan ya. Karena begitu, dalam konsep tasawuf, ilmu itu bukan murni melalui pertemuan guru dengan murid. Tidak hanya semata-mata si qori membaca dari buku. Namun ada ilmu-ilmu tertentu yang justru nanti dibuka melalui cara lain. Namun cara itu akan datang jika kita telah melewati cara bertemu dengan guru, setelah kita melewati cara membaca di kitab, barulah muncul hidayah melalui jalur yang lain ya. Kalau semata-mata mimpi tiba-tiba langsung jadi orang pintar itu tidak ada. Dia harus melewati masa belajar normal terlebih dahulu. Dia harus mengambil hidayah umum dulu, baru setelah itu akan muncul hidayah khusus. Tuh, hidayah khusus ini kadang-kadang tanpa disadari itu ya. Hidayah khusus itu kadang-kadang tanpa disadari. Tiba-tiba pas lagi merenung ada orang bertanya, langsung bisa kita jawab. Dan kita bisa menjawab diawali dengan membaca buku atau mendengarkan penjelasan guru. Guru tidak pernah mengajarkan itu, tapi ketika orang bertanya, kok langsung ingat kita penjelasan guru kemarin yang kesannya agak mirip dengan yang ini. Itu contohnya. Itu contoh hidayah ya.
Jadi bukan hanya semata-mata untuk ngambil riwayan. Bukan hanya semata-mata bahasa kitanya ngambil sanadnya, bukan. Kalau itu niat kita, apa kata Imam Ghazali? Fa'abshir, maka berbahagialah. Fa innal malaikata tabsutu laka ajnihataha idza masyaita. Fa innal malaikata, maka sesungguhnya malaikat ketika niat kita murni hidayah, ingin menjadi lebih baik, semakin dekat dengan Allah, semakin mudah dalam menjalani kehidupan dunia dan akhirat, maka para malaikat apa? Tabsutu, membentangkan oleh malaikat laka bagimu ajnihataha, ya. Ajnihataha, mereka akan membentangkan sayap-sayap mereka. Jadi para malaikat itu punya sayap. Ketika kita memang murni ingin belajar, ingin menjadi hamba yang baik, idza masyaita, apabila engkau berjalan, maka para malaikat akan membentangkan sayap-sayapnya. Ketika kita berjalan menuju tempat menuntut ilmu, maka sayap-sayap malaikat akan membentang. Maknanya bukan nampak kita sayapnya, enggak. Dalam makna para malaikat turut menaungi perjalanan kita menuntut ilmu. Ya macam-macam nanti modelnya. Ada yang memang secara batinia saja, tidak nampak apa-apa, cuman dipermudahkan urusan. Kadang-kadang ada yang seakan-akan nampak dalam bentuk zohiriyah. Cuaca panas, pas kita nak pergi belajar mendung, sampai ke tempat belajar panas lagi, pas mau balik mendung lagi, hujan. Dan memang banyak kejadiannya begitu. Itu kan secara zohir yang mungkin sesekali muncul. Namun secara umum, secara makna umumnya, adanya ketenteraman kita dalam berjalan, dalam menuntut ilmu, merasa nyaman. Kadang-kadang ada begitu, dia belajar tuh harus tempat itu angker, artinya ada gangguan dan macam-macam lah. Namun ketika dia berangkat, ada yang ganggu. Banyak bentuk naungan malaikat dengan sayap-sayap mereka itu, ya. Dalam artian insya Allah akan dipermudahkan urusan kita dalam berjalan menuntut ilmu. Karena para malaikat membentangkan sayapnya untuk kita. Tuh, kalau berjalan, itu kan masyaita, bukan motor. Iya. Nah, ini bahasanya disebut berjalan, maknanya bukan hanya berjalan kaki. Lapasnya boleh saja jalan kaki, jangan zohiri nian ya. Kalau begitu jalan kaki, masa jalan kaki ke sini dah ya. Ini lapas umum, karena dalam perjalanan, dalam berpindah tempat itu yang paling umum, yang paling sederhana, yang paling semua orang bisa lakukan adalah berjalan jalan kaki. Semua orang bisa, maka lapas itu diambil. Orang naik kuda pun tetap butuh jalan kaki, orang naik motor pun tetap butuh jalan kaki. Tidak mungkin kan dari tempat tidur tuh langsung melangkah naik ke motor tanpa berjalan. Dari motor sampai sini turun langsung duduk, dah kan? Pasti ada langkah-langkahnya, sehingga disebutlah jalan kaki. Maknanya apapun itu, intinya perjalanan kita akan dibentangkan malaikat sayapnya. Wahitan al-bahri tastaghfiru laka idza sa'aita. Wahitan al-bahri tastaghfiru laka idza sa'aita. Wahitana, dan hitan, ikan al-bahri, ikan-ikan yang ada di laut, tastaghfiru laka, ya. Tastaghfiru, memintakan ampun oleh ikan-ikan yang di laut tadi, laka, bagimu, idza sa'aita, apabila engkau berusaha. Kalau kita melangkah, malaikat akan membentangkan sayap. Ketika kita berusaha dalam belajar, maka ikan-ikan yang ada di laut akan memintakan ampunan bagi kita. Makanya penuntut ilmu itu memiliki banyak keistimewaan. Dan menuntut ilmu tidak mesti di sekolah, itu ya. Tidak mesti harus kuliah. Justru kadang-kadang ilmu itu lebih banyak didapatkan di luar yang formal tadi. Tuh. Kalau berusaha, ikan-ikan di laut akan berapa jumlah ikan di laut? Ya, Allahu a'lam. Mana banyak ikan di laut dengan bintang di langit?
Allah Allah. Kenapa ikan di laut? Karena ambil habis. Iya, karena ikan di laut diambil tidak habis habis bintang itu banyak karena tidak ada yang ngambil. Ikan di laut berapa diambil tidak habis Kalau begitu ikan di laut jauh lebih banyak. Oh. Sama Nabi Adam sampai sekarang diambil terus. Ada habis ikannya? Nah, ada. Bintang kan tak ada yang ngambil. Tak bisa diambil kan? Iya, cuma segitulah bentuknya. Coba ikan zaman Nabi Adam dikumpulkan sampai sekarang. Gelap langit tadi ya kalau diletakkan dia. Nah itu bergurau. Selebihnya betul Allah a'lam. Jadi boleh jadi bahan teka-teki kayak. Banyak bintang Ya, mana banyak bintang di langit dengan ikan di laut. Coba lah ke Bilqis buat mana jawaban. Jawab bikin lain lagi. Banyak ikan belakang gitu. Tuh. Walakin yanbaghi laka an ta'lama qabla kulli syai'in. Walakin yanbaghi laka an ta'lama qabla kulli syai'in. Walakin dan tetapi ada tapinya. Itu kan dapat tadi bayangan beda ya. Kalau niatnya untuk semata-mata dunia kayaknya gelapnya ya. Kalau niatnya untuk hidayah nampak begitu indah. Tapi indah, aduh indah ya. Nampaknya begitu indah, tapi kata pengarang kitab kita kata Imam Ghazali ada tapinya yanbaghi laka. Semestinya laka bagi engkau itu, bagimu itu apa? Anta alama bahwa engkau tahu. Kamu harus tahu kata Imam Ghazali qabla kulli syai'in, sebelum tiap-tiap sesuatunya. Sebelum sesuatu itu, sebelum hidayah lebih lanjut, kita perlu tahu. Ada hal yang perlu kita tahu. Apa dia? Annal hidayata allati hiya samaratul ilmi. Apa yang perlu kita ketahui? Annal hidayata, bahwasanya hidayah itu bahwasanya petunjuk itu allati yang hiya dia itu petunjuk apa? Samaratul ilmi. Adalah buahnya ilmu. Jadi kalau kita mengharapkan hidayah, artinya kita mengharapkan buahnya ilmu. Apa yang kita ambil dari ilmu itu? Itulah hidayah. Apa panennya adalah hidayah. Susah payah kita belajar, susah payah kita menuntut ilmu itu, yang akan kita petik adalah hidayah. Bukan kebanggaan tadi, bukan harta dunia tadi ya. Makanya kita harus tahu. Hidayah itulah sebenarnya adalah buah yang harus kita panen. Harusnya semakin banyak kita belajar, semakin banyak kita mendapatkan hidayah. Artinya kita menjadi semakin lebih baik ya. Laha bidayatun wa nihayatun. Laha bidayatun wa nihayatun. Baginya hidayah itu ada bidayah. Ada permulaan wa nihayatun, dan ada nihayah, kesudahan. Makanya nanti nama judul terjemahan kita adalah Al-Bidayah wan Nihayah fi tarjamati Bidayatil Hidayah. Ya, nama salah kalau selesai nanti terjemahan kita ini judulnya adalah Al-Bidayah wan Nihayah. Permulaan dan kesudahan dalam menerjemahkan Bidayatul Hidayah. Kita mulai dan mudah-mudahan sudah itulah. Karena banyak menerjemahkan buku sudah. Maka judul kitanya Al-Bidayah, mulai, wan Nihayah, dan sudah dalam menerjemahkan Bidayatul Hidayah. Karena banyak juga nulis buku sudah. Mulailah tapi sudah. Maka harus kita ganti judul Al-Bidayah wan Nihayah. Tuh. Kenapa tidak sesudah? Kan pindah pula buku kan? Itu tadi ya, saking banyak yang diterjemahkan, pindah-pindah aja sudah. Tapi kalau dalam berikutnya ini sekarang lagi 3 terjemahkan buku serentak. Ini Fathul Qorib sama Rohik Maktum, 3 tuh. Nggak tahu lah yang mana yang sudah duluan, kayaknya inilah ya. Kita dengan Fathul Qorib nanti insyaallah. Dalam hidayah itu ada bidayah dan nihayah. Ya, ngambil nama judul itu dari sini sebenarnya. Hidayah itu ada permulaan dan ada kesudahan. Artinya ada awalnya dan ada akhirnya. Judul kitab kita, pengarang kita Imam Ghazali memberi namanya Bidayatul Hidayah. Beliau beri nama kitab beliau adalah Permulaan Hidayah.
terjemahannya mulai dan sudah dalam menerjemahkan permulaan hidayah. Dia mirip kan bersajak jadinya tuh. Bidayatul al-bidayah wan nihayah fi tarjamati bidayatil hidayah. Itu nanti ada unsur badiknya Cin ya. Nah, sampai badik Cin? Sampai ya. Wa zahirun wa batinun. Hidayah itu baginya juga ada yang zahir dan ada yang batin. Ada hidayah zahir, nampak hidayahnya. Ada hidayahnya batin. Secara batiniah tidak tampak ya. Hanya bisa dirasakan saja. Nanti ada hidayah nampak betul. Hidayahnya itu nampak. Nampak mulainya nampak, sudahnya selesainya juga nampak. Begitu juga nanti ada yang tidak nampak ya. Wala wusula ila nihayatiha illa ba'da ihkami bidayatiha. Wala wusula ila nihayatiha illa ba'da ihkami bidayatiha. Wala wusula, dan tidaklah sampai. Tidak ada yang bisa menyampaikan kita ila nihayatiha kepada kesudahannya hidayah itu illa kecuali ba'da ihkami bidayatiha. Setelah apa? Ihkam. Setelah kita berihkam di sana. Setelah kita berhukum. Ya, berhukum apa? Bidayatiha, dengan hukum permulaan. Artinya kita bisa mencapai akhirnya itu kalau kita sudah tetap berada di awal. Artinya di awal itu kita sudah mantap. Kalau di awal kita sudah mantap, maka kita bisa mencapai akhir ya. Tapi kalau awalnya tidak mantap, sulit untuk mencapai akhir. Untuk mendapatkan hidayah itu dari awal sampai akhir, maka kita harus ihkam dulu di awalnya. Artinya kita harus tetap harus mantap di awal ya. Wala unsura ala batiniha illa ba'dal wukufi ala zahiriha. Wala unsura, dan kita tidak bisa unsur, tidak bisa berjalan ala batiniha, di atas batinnya hidayah, illa kecuali ba'dal wukuf, setelah kita wukuf, setelah kita berdiri, setelah kita tegak ala zahiriha, di atas zahirnya. Kita tidak bisa melihat hidayah bagian dalam kalau kita belum berdiri di atas hidayah yang di luar. Artinya sebelum mendapatkan batin hidayah yang batinnya itu, kita harus menguasai dulu hidayah yang ada secara zahir. Sebelum kita masuk kepada hidayah sampai selesai, kita harus berada di posisi awal dulu. Sebelum dapatnya batin kan berarti ada awal, ada kesudahannya. Sebelum mencapai sudah, kita harus di awal dulu. Tidak bisa tepuk tengah. Sebelum mendapatkan yang batin, kita kuasai yang zahir dulu. Jangan langsung mencari yang batin, zahir tidak ada bahaya ya. Atau mungkin lah mimpi tiba-tiba langsung putar. Harus ngaji dulu. Harus khotam beberapa kitab. Cukup aja lah. Karena berikutnya waha ana musyirun alaika. Kata Imam Ghazali, kalau sudah siap akan saya tunjukkan. Nah, itu dia ya. Waha ana musyirun alaika. Nanti ya kata Imam Ghazali, kalau begitu akan saya tunjukkan. Bagaimana petunjuk Imam Ghazali? Insya Allah akan kita sambung pada Jumat yang akan datang. Ada pertanyaan sampai di sini? Sebelum kita tutup atau tutup dulu diskusi santai nanti?